Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa GM angkatan 2023 atau yang saat ini sedang menjalani masa studi semester 2. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerangka dasar pemerintahan kedua, yaitu masih tetap sama, materinya adalah tentang pemotongan ke belakang. Namun metode yang akan saya bahas hari ini adalah metode Cassini. Yang pada pertemuan minggu kemarin, mohon maaf saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkron ya, karena terbentur dengan agenda PBL semester 4 di Tanjung Priayo ya, yang pada saat itu saya sampai di rumah itu jam 7 malam ya, sehingga tidak bisa melaksanakan perkuliahan sesuai dengan waktunya. Dan kemarin saya sudah mereview jawaban dari teman-teman, ya overall sudah cukup bagus, sudah memahami, setidaknya mengetahui perbedaan mendasar antara pemotongan ke muka dan ke belakang. Untuk pemotongan ke belakang itu ada dua metode ya yang umumnya digunakan atau diimplementasikan, yaitu metode Collins dan metode Cassini. Jadi teman-teman ini juga merupakan bekal yang penting ketika teman-teman nantinya setelah lulus atau belum lulus magang di bidang atau di divisi dimension control, terutama teman-teman yang mulai minggu depan PPL di PTLKS itu tidak akan lepas dengan konsep pemetaan secara otomatis yang pertama, dan yang kedua adalah terkait pemotongan ke belakang. Jadi metode yang nanti kita gunakan dalam penggunaan kerangka dasar pemetaan itu teman-teman tidak menggunakan poligon tertutup ataupun poligon terbuka, tapi akan lebih banyak menggunakan pemotongan ke belakang. Ya, apakah itu metode Cassini ataukah itu metode Collins ya, ataupun metode turunan dari pemotongan ke belakang. Ya, jadi tadi pagi Putri Mercedes sudah bertanya, Pak, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Ya, materi-materi baik itu teoretikal maupun praktikal itu harap disiapkan. Karena memang di survei selanjutnya ini teman-teman yang semester 2 itu langsung implementasi di pekerjaan praktis ya, langsung ya. Jadi Mercedes dan teman-teman insya Allah minggu depan tanggal 18 sudah mulai melaksanakan PPL di Batam Indo. Oke, mungkin yang mic-nya masih menyala bisa di-mute terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ini adalah pembahasan yang kedua ya. Metode pemotongan ke belakang atau resection itu dibagi menjadi dua metode yang sering kita kenal, yaitu metode Collins dan Cassini. Meskipun nanti pada praktiknya di lapangan, metode pemotongan ke belakang itu jauh lebih mudah daripada metode yang akan saya jabarkan di pertemuan hari ini. Dan juga yang pernah saya sampaikan pembelajaran asinkron di minggu sebelumnya. Dalam memahami metode pemotongan ke belakang dengan metode Cassini, untuk menentukan koordinat titik B, titik tersebut diikatkan pada titik yang sudah diketahui koordinatnya, yaitu titik A yang memiliki koordinat X, A, Y, A, koordinat titik B yang memiliki koordinat XB, YB, dan koordinat C yang memiliki koordinat XC dan YC. Ya, jadi konsepnya sama, pemotongan ke belakang adalah penentuan sebuah posisi atau sebuah koordinat titik berdiri alat yang belum diketahui koordinatnya yang diikatkan pada minimal 3 buah titik koordinat atau titik kontrol yang sudah diketahui koordinatnya. Pada cara ini diperlukan dua titik penolong. Yang pertama, cara ini membuat garis melalui titik A tegak lurus pada AB dan garis ini memotong lingkaran di titik R. Demikian pula dari titik C dibuat garis tegak lurus BC dan memotong lingkaran di titik S. Jadi kira-kira bisa dilihat seperti ini. Ya. Jadi titik yang akan kita cari koordinatnya adalah titik P yang dinotasikan dengan huruf P berwarna oranye kemerahan, ya, di mana
pada saat melakukan pengukuran di lapangan memerlukan 3 buah titik kontrol, yaitu titik A, B, dan C yang masing-masing punya koordinat. Kemudian pada saat di lapangan kita hanya perlu melakukan pengukuran sudut saja, yaitu sudut alfa, sudut yang terbentuk ketika bidikan teodolit atau total station ke titik kontrol A dan B, serta titik kontrol beta, yaitu sudut yang terbentuk pada saat teodolit atau total station membidik ke titik B dan titik C. Kemudian Anda membuat garis yang melalui titik A tegak lurus pada AB. Ya. Jadi ini ada sebuah garis yang tegak lurus dengan AB, ya, yang memotong lingkaran di titik R, ya. Untuk bagaimana kita membuat lingkaran, ya, yang bersinggungan dengan segitiga yang dengan tali busur yang sama, itu sudah ada materinya di learning, ya. Jadi bagaimana teman-teman menggambarkan mana titik sumbunya, kemudian Anda membuat lingkarannya. Kemudian Anda juga membuat titik C yang tegak lurus. Anda membuat dari titik C garis tegak lurus terhadap BC, ya. Jadi notasi tegak lurus ini disimbolkan dengan simbol siku-siku seperti ini, ya, sehingga menghasilkan posisi titik bantu S, ya, titik bantu S yang memotong lingkaran di titik S itu sendiri, ya. Nah, kita ingat lagi persamaan sudut yang menghadap tali busur yang sama pada sebuah lingkaran. Maka ketika ada sudut alfa pada titik B hasil pengukuran ini, kemudian kita pindahkan ke titik bantu, ya, titik bantu R, ya. Dua titik ini sama-sama menghadap pada busur A ke B, jadi busur-busur yang sama, sehingga besaran nilai alfa di sini pada saat Anda melakukan pengukuran di lapangan itu nilainya akan sama besar dengan nilainya alfa di titik R, titik bantu R. Begitu juga ketika Anda melihat tali busur B ke C. Tali busur B ke C ini menghadap titik P, titik yang akan kita cari koordinatnya, dan titik bantu S. Di mana pada saat Anda melakukan pengukuran sudut beta di sini, karena dia menghadap tali busur yang sama, maka nilainya beta di sini di titik B akan sama dengan nilainya beta ini pada garis bantu, maaf, titik bantu di S. Nah, kemudian kalau yang kemarin kita menggunakan persamaan sinus untuk menentukan dan mencari azimut, sudut, dan jarak pada sisi-sisi segitiga, pada kesempatan ini kita mengambil segitiga siku-siku, baik itu segitiga ABR dan segitiga BCS. Nah, kita ambil dulu untuk segitiga ABR, ya. Segitiga ABR adalah segitiga yang terbentuk di mana siku-sikunya di titik A. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Anda melakukan penghitungan koordinat titik R dengan segitiga BRA yang siku-siku di A, ya. Maka kita bisa menghitung berapa nilai alfa di sini, ya. Nilai alfa di sini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan tangan. Tangan alfa sama dengan DAB. DAB adalah jarak dari A ke B dibagi A, jarak A ke R. Kemudian DAR, ya. DAR itu berarti kita bisa peroleh dari mana? Nah, kita peroleh ketika kita pindah ruas, ya. DAR di sini berarti sama dengan ketika dipindah ruas DAB, jarak AB yang sudah diketahui, dibagi dengan tan alfa. Kita cari di sini tan alfa apakah sudah diperoleh? Nah, alfa di sini sudah diperoleh atau belum? Jawabannya adalah sudah, karena nilai sudut alfa di titik bantu R itu nilainya sama dengan titik sudut alfa di titik B. Ya. Sehingga dari situ kita bisa menghitung DAR yang diperoleh dari DAB, jarak dari A ke B. Jarak A ke B itu bisa kita peroleh dari persamaan Pitagoras,
di mana XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat, hasilnya kemudian dibagi 2, kita akan mendapatkan jarak A ke B dikali, dibagi tangan alfa. Tangan alfa adalah tangan alfa sudut yang kita ukur dari pengukuran pada saat alat di titik P menghadap busur A dan B. Sehingga nilai alfa di situ dia akan sama nilainya dengan alfa di titik R. Atau bisa juga jarak AR atau DAR itu bisa kita peroleh dari jarak AB yaitu DAB dikali kotangan alfa. Kemudian prinsip dasar ketika kita menentukan sebuah koordinat atau melakukan perhitungan untuk menghasilkan koordinat suatu titik, maka yang harus kita ketahui adalah koordinat awal. Itu rumus dasarnya itu adalah koordinat awal, kemudian yang kedua jarak dari koordinat awal ke titik target, kemudian yang ketiga adalah azimut dari titik awal ke titik target. Dari segitiga yang kita ambil tadi, ABR, kemudian kita menghitung azimut AR. Azimut dari titik A ke azimut ke titik bantu R. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari azimut AB. Ya, azimut AB bisa kita peroleh dari perhitungan yang pernah saya jelaskan pada 2 materi sebelum ini dan materi minggu kemarin ya, tentang pemotongan ke belakang metode Collins ya. Kemudian ditambahkan 90 derajat. Kenapa di sini 90 derajat? 90 derajat di sini itu didapatkan dari besarnya sudut siku-siku yang ada di titik A. Jadi azimut A ke R adalah azimut dari A ke B ditambah dengan 90 derajat. Baru kemudian kita dapat melakukan perhitungan koordinat titik R ya, di mana XR min XA sama dengan DAR kali sin azimut AR. Atau bisa kita sederhanakan dengan DAB kali kotangan alfa sin alfa AB ditambah 90 derajat sama dengan DAB cos alfa AB kotangan alfa yang hasilnya sama dengan hasil dari YB min YA kemudian dikalikan dengan kotangan alfa. Sehingga persamaan untuk menghitung XR atau absis R itu diperoleh persamaannya adalah XA, yaitu koordinat titik A, koordinat absis titik A, ditambah YB min YA, yang hasilnya kemudian dikalikan dengan kotangan alfa. Kemudian untuk menghitung YR atau ordinat R, itu bisa kita turunkan dari persamaan YR min YA, yang sama dengan DAR, jarak A ke R, kali cos azimut AR. Kemudian ketika kita kita jabarkan persamaannya, dari persamaan yang di atas sama dengan DAB kali kotangan alfa, cos hasil dari azimut AB ditambah 90 derajat. Yang hasilnya ketemu min DAB kali sin azimut AB kali kotangan alfa. Sama dengan min XB min XA yang hasilnya kemudian dikalikan dengan kotangan alfa. Dari hasil penjabaran inilah maka ordinat titik R, YR diperoleh dengan cara YA atau ordinat titik A dikurangi XB min XA, ya, absis B kurangi aksis A dikali dengan kotangen alfa. Ya. Ingat kembali kenapa persamaan-persamaan ini bisa diturunkan, ya karena kita bisa menghitung jarak ya DAB itu dari persamaan sinus XB min XA per sin azimut AB, atau kalau kita menghitung ordinatnya berarti DAB, kita menggunakan persamaan DAB sama dengan YB min YA per kosinus azimut AB. Kemudian kita juga perlu mengingat kembali dasar perumusan trigonometri yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah matematika geodesi. Ya, ini adalah perumusan trigonometri khususnya ke perbandingan trigonometri sudut 90 derajat plus alfa derajat ya. Di sini kenapa tadi di sini tiba-tiba muncul nilai sin 90 derajat plus alfa derajat ya, karena
berdasarkan rumus dasar perumusan trigonometri perbandingan trigonometri sudut, sin 90 derajat plus alfa derajat itu setara dengan nilainya cos alfa derajat. Ya. Begitu juga untuk yang cos 90 derajat plus alfa derajat itu kenapa nilainya jadi min sin alfa derajat, karena memang dasar perumusan trigonometrinya seperti itu, ya. Sehingga kalau kita flashback kembali lagi, ya, kita lihat di sini, ya, sin alfa AB plus 90 derajat, ya, ini disederhanakan menjadi cos alfa AB. Begitu juga di sini cos alfa AB plus 90 derajat disederhanakan jadi min, ya. Jadi kenapa di sini min, ya, karena tadi itu dasar perumusan trigonometri, di sini min sin alfa AB. Jadi pembelajaran yang pernah rekan-rekan dapatkan di semester 1 itu akan teman-teman dapati lagi di semester-semester berikutnya. Oke, sama halnya untuk menghitung koordinat titik S, ya. Ini juga konsepnya kurang lebih sama seperti menghitung koordinat titik bantu R, ya. Jadi dalam melakukan perhitungan koordinat titik S, ya, dengan segitiga BSC yang siku-siku di C, maka kita bisa menghitung jarak C ke S, ya, DCS, ya, bukan DD, ya, ini DCS. Jarak C ke S itu diperoleh dari DCB, ya, DCB atau DBC sama aja, ya, yang diperoleh dari persamaan Pitagoras, ya, di mana DBC sama dengan XC min XB kuadrat ditambah YB min YC kuadrat yang hasilnya kemudian diakar. Ya. Kemudian dikalikan kotangan beta. Kotangan beta, nilai beta di sini adalah nilai sudut yang terbentuk pada saat alat didirikan di titik yang akan kita cari koordinatnya, yaitu titik P, yang mengukur sudut ke titik B dan C. Ya. Hasilnya beta, yang mana hasilnya beta itu karena dia menghadap busur yang sama BC pada satu lingkaran yang beririsan antara titik B, C, dan S, maka besarnya beta di titik S ini sama dengan besarnya beta hasil pengukuran pada saat alat Anda didirikan di titik T. Berarti jarak kita sudah dapatkan, ya, dari DCS, kemudian kita perlu juga melakukan perhitungan azimut. Azimut CS itu diperoleh dari azimut BC ditambah 90 derajat, ya. Ini sudah jelas, ya, azimut BC, azimut CS, ya, azimut C ke S itu diperoleh dari azimut BC, ya, azimut B ke C. Kita menggunakan garis pelurus, dapatnya adalah yang berwarna biru ini ditambah 90 derajat, ya. Meskipun di ilustrasi ini tidak mencerminkan sudut siku-siku, tapi karena dasarnya kita mengambil segitiga BCS yang siku-siku di C, maka ketika di sini nilainya 90 derajat, yang garis berwarna hijau ini juga nilainya 90 derajat. Karena dalam satu garis berpelurus itu total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Sehingga azimut CS bisa diperoleh dari azimut BC ditambah 90 derajat. Nah, kemudian ini baru kita hitung dengan menggunakan penjabaran yang sama seperti pada saat kita menjabarkan persamaan untuk menghitung koordinat DTR, di mana untuk menghitung koordinat XS, ya, XS di sini itu diperoleh dari apsis X, ya, XS di sini diperoleh dari apsis C ditambah koordinat C kurangi koordinat B yang hasilnya kemudian dikalikan dengan kotangan beta. Begitu juga untuk menghitung koordinat titik S, ya, untuk ordinatnya, ya, di mana ordinat S diperoleh dari ordinat titik C dikurangi apsis C min apsis B yang hasilnya kemudian dikalikan kotangan beta. Ya. Jadi, secara garis besar, maka saya dapat menyimpulkan bagaimana langkah-langkah perhitungan untuk menghitung koordinat titik P selanjutnya, ya.
Kita ulangi lagi ya. Yang pertama adalah kita lakukan perhitungan titik R dulu. Titik R kita tadi sudah berhasil menjabarkan untuk menghitung koordinat XR yang diperoleh dari XA ditambah YB min YA dikali kotakan alfa. Kemudian untuk YR-nya itu kita sudah bisa menjabarkan diperoleh dari YA min XB min XA yang hasilnya kemudian dikalikan kotangan alfa. Setelah kita menghitung titik R, kita kemudian menghitung titik S ya, yang tadi sudah kita jabarkan di slide sebelumnya, di mana XS diperoleh dari XC ditambah YC min YB kali kotangan beta. Dan YS itu diperoleh dari YC dikurangi XC min XB dikali kotangan beta. Setelah kita menghitung titik R dan titik S ya, itu tahapan yang kita lakukan baru melakukan perhitungan koordinat titik bantunya. Kalau yang kemarin untuk menghitung koordinat titik P itu kita perlu menghitung titik bantu Collins ya. Tapi kalau untuk metode Cassini berarti kita butuh dua titik bantu ya, titik R dan S. Setelah kita sudah menghitung koordinat titik bantu R dan S, kita menghitung sudut jurusan azimut R ke S ya. Jadi kita menghitung azimut R ke S. Azimut RS ke S bisa kita peroleh dengan cara tangan dari azimut R ke S itu diperoleh dari XS min XR dibagi YS min YR. Atau kita bisa juga dengan menyederhanakan di mana tangan azimut RS itu sama dengan nilai N. Menghitung nilai N itu diperoleh dengan cara N plus 1 dibagi N kecil. Setelah itu, ketika kita sudah melakukan tahapan 1 sampai dengan 4, selanjutnya kita menghitung koordinat titik P. Untuk melakukan perhitungan koordinat titik P, ya kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita hitung dulu dari titik R, dan yang kedua, kita hitung dulu dari titik, kemudian kita hitung dari titik S. Untuk menghitung absis titik P dari R, atau yang selanjutnya saya sebut sebagai XP1, itu diperoleh dari N kali XB, ya, ditambah 1 per N kali XR ditambah YB min YR per N besar. Sedangkan koordinat titik P yang kita hitung dari titik R, atau yang selanjutnya saya sebut sebagai YP1, itu bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan 1 per N kali YB ditambah N kali YR ditambah XB min XR, yang kemudian hasilnya dibagi dengan N besar. Kemudian kita juga melakukan perhitungan koordinat titik P dari titik S. Untuk menghitung absis titik B dari titik S yang selanjutnya saya sebut sebagai XP2, itu kita peroleh dengan cara N kali XB ditambah 1 per N kali XS ditambah YB min YS, yang kemudian kita bagi dengan N besar. Kemudian untuk koordinat titik P yang kita hitung dari titik R itu kemudian saya sebut sebagai YP2, itu kita peroleh dari 1 per N kali YB plus N kali YS ditambah XB min XS, yang kemudian hasilnya dibagi N. Ya. Kemudian kita sudah mendapatkan koordinat titik P baik dari titik R dan titik S. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghitung rata-rata koordinat baik itu absisnya dan ordinatnya dengan cara membagi kedua nilai X dan Y masing-masing dari titik R dan S. Sehingga kita akan memperoleh nilai koordinat P ratanya. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita melakukan perhitungan pemotongan ke belakang metode Cassini ya. Jadi
di sini ada soal ya, tapi untuk minggu ini ya, karena dalam rangka menyambut bulan Ramadan ya, jadi tugasnya diliburkan dulu ya. Jadi untuk minggu ini, slide terakhir ini bukan merupakan tugas ya, karena kemarin teman-teman juga sudah coba melakukan perhitungan pemotongan ke belakang metode Collins ya. Ini contoh soal metode Cassini ya. Jadi ini soalnya sifatnya tidak wajib dikerjakan dan saya tidak menyediakan pengumpulan jawaban, tapi silakan teman-teman boleh mempelajarinya secara mandiri bagaimana menghitung koordinat titik P ya dengan pengikatan ke belakang metode Cassini dengan data sebagai berikut. Di sini ya ada 3 buah titik, titik A, B, dan C masing-masing memiliki koordinat tetap. Kemudian alat Anda didirikan di titik P, Anda melakukan pengukuran sudut alfa yang bidik ke titik A dan B dan sudut beta yang Anda bidik ke B ke C. Jadi pada saat ke lapangan Anda hanya memerlukan 3 buah koordinat BM atau titik kontrol dan 2 buah sudut. Ya, kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, Anda hitung koordinat R dulu, koordinat S dulu, kemudian Anda menghitung N kecil, menghitung N besar, baru Anda melakukan perhitungan koordinat B. Ya, jadi untuk minggu ini sekali lagi saya liburkan dari tugas ya, supaya teman-teman fokus beribadah. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin kita diskusikan, teman-teman?